sebelum kita membahas materi, perkenalkan dulu, nama saya Vista Lindo Aprilia, saya dari kelas 11 MIPA 5. Nah teman-teman, di sini kita akan membahas tentang sistem ekskresi paru-paru pada manusia. Nah, sebelum ke materi tersebut, ada pun indikator yang harus kita pahami dulu, yaitu yang pertama definisi sistem ekskresi pada manusia, yang kedua definisi paru-paru, yang ketiga fungsi paru-paru, yang keempat bagian paru-paru beserta fungsinya, yang kelima cara kerja sistem paru-paru, dan yang keenam cara menjaga kesehatan paru-paru. Ayo kita bahas materi ini bersama-sama, simak video ini dengan baik. Oke teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu definisi sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi pada manusia ialah sistem dengan tugas untuk mengolah zat sisa metabolisme dan racun lalu membuangnya dari dalam tubuh. Salah satunya seperti paru-paru. Sekarang kita lanjut materi kita yang kedua, yaitu definisi paru-paru. Paru-paru adalah organ yang bertugas untuk mengatur udara masuk dan memisahkan oksigen dengan karbon dioksida, atau bisa dibilang dengan O2 dan CO2. Paru-paru memiliki dua bagian, yaitu paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Yang keduanya berperan penting dalam tubuh manusia. Nah, sekarang kita lanjut materi kita yang ketiga, yaitu fungsi paru-paru. Adapun fungsi paru-paru yang pertama ialah melindungi organ jantung, yang kedua menyeimbangkan pH, yang ketiga tempat penyaring, yang keempat menampung darah, yang kelima mencegah infeksi, yang keenam sebagai organ ekskresi seperti materi kita yang kita bahas ini. Oke, kita lanjutkan dengan materi kita yang keempat, yaitu bagian paru-paru beserta dengan fungsinya. Nah, sebelum masuk ke bagian-bagiannya, yang harus kita pahami terlebih dahulu ialah paru-paru terdiri dari beberapa bagian yang masing-masing memiliki peran spesifik untuk mendukung fungsi paru-paru utama, yaitu sebagai organ utama pernafasan. Paru-paru terbagi atas dua bagian, yaitu paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus dan paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Bagian utama ialah trakea. Nah, apa sih itu trakea? Trakea merupakan saluran udara utama dan bisa disebut tiang pondasi paru-paru bagi manusia. Trakea terbentuk Y terbalik yang berada pada garis lurusnya dan bercabang dua, yaitu ke kiri dan ke kanan. Trakea berbentuk tabung memanjang yang tersusun atas 20 tulang rawan yang kuat tetapi fleksibel. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paru-paru beserta dengan fungsinya. Adapun bagian-bagian pertama dari paru-paru ialah bronkus, yang kedua bronkiolus, yang ketiga alveoli dan alveolus, yang keempat ada pleura, dan yang terakhir ada diafragma. Nah, sekarang kita masuk ke materi bagian paru-paru yang pertama, yaitu bronkus. Bronkus merupakan cabang trakea. Bronkus kiri masuk ke paru-paru kiri, sedangkan bronkus kanan masuk ke paru-paru kanan. Fungsi bronkus yang utama ialah sebagai jalur udara dari mulut serta trakea. Udara yang masuk dan keluar dari paru-paru akan melewati bronkus. Oke, kita lanjutkan dengan bagian kedua, yaitu bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Bronkiolus berukuran sangat kecil seperti rambut dan jumlahnya sangat banyak, baik di paru-paru kiri maupun paru-paru kanan, yang berjumlah 30.000 bronkiolus. Wah, banyak sekali bukan? Lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu alveoli dan alveolus. Alveoli terdapat di ujung bronkiolus yang merupakan kumpulan kantong udara, yang masing-masing kantung udara disebut dengan alveolus. Ukurannya sangat kecil namun sangat banyak, yaitu sekitar 600 juta buah. Oke, kita lanjut bagian yang keempat, yaitu pleura. Pleura adalah lapisan membran tipis pelindung paru-paru dan tulang rangka bagian dalam yang menghadap paru-paru.
Pleura memiliki dua lapisan, yaitu pleura visceral dan pleura parietal. Namun keduanya tidak akan terjadi gesekan saat paru-paru bersentuhan dengan bagian dalam tulang rangka. Nah teman-teman, sekarang masuk ke bagian yang terakhir, yaitu ada diafragma. Diafragma sebenarnya tidak menempel pada paru-paru, namun peranannya tidak dapat dipisahkan dari paru-paru. Diafragma merupakan otot pernapasan yang terletak di bawah paru-paru dan memisahkan area dada dari perut. Nah teman-teman, ternyata diafragma memiliki dua mekanisme pernapasan, yaitu yang satu pernapasan dada. Pernapasan dada memiliki cara kerja, yaitu otot antar tulang rusuk luar berkontraksi atau mengerut. Dilanjutkan tulang rusuk terangkat ke atas dan rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam badan. Yang kedua, ada yang namanya pernapasan perut. Pernapasan perut memiliki cara kerja, yaitu otot antar tulang diafragma pada perut mengalami kontraksi. Setelah itu, diafragma datar dan volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Sekarang kita lanjut materi kita yang kelima, yaitu cara sistem kerja paru-paru. Cara kerja sistem paru-paru sih sebenarnya tergantung pada bagian paru-paru itu tersebut sih. Intinya dia sama-sama untuk mengolah zat sisa metabolisme dan racun lalu membuangnya dari dalam tubuh. Jadi cara kerjanya itu sebenarnya tergantung pada fungsi sistem paru-paru itu tersebut. Nah teman-teman, sekarang masuk ke materi kita yang terakhir, yaitu cara menjaga kesehatan paru-paru. Adapun cara menjaga kesehatan paru-paru yaitu satu, rajin mencuci tangan, yang kedua berhenti merokok, yang ketiga rajin berolahraga, yang keempat hindari paparan polusi, dan yang kelima menjaga kesehatan. Sekian video pembelajaran dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman.